Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohmadi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi hari ini menjadi salah satu kebahagiaan yang harus kita syukuri karena Tuhan masih memberikan kebaikan, kesehatan, kesempatan untuk kita semua. Jadi diskusi hari ini, dialog hari ini, pembahasan hari ini akan kita fokuskan pada melek literasi dan berliterasi dengan Ratu Lisa di era digital menuju situasi normal yang saat ini sedang menjadi salah satu bagian proses transisi yang dilakukan oleh pemerintah yang sering dikenal dengan istilah new normal, kenormalan baru ataupun normal baru. Jadi kalau saya pakai istilah normal baru sajalah ya, karena kita mencoba memudahkan penerimaan masyarakat. Apa tuh normal baru itu? Jadi sebenarnya dari sekitar 3 bulan yang lalu ketika pandemik di Indonesia virus corona ini mulai mewabah, maka dengan proses kebijakan pemerintah kita diminta untuk berada di rumah, dan ini menjadi salah satu bagian proses untuk mencegah penularan atau penyebaran virus corona atau yang sering dikenal dengan COVID-19. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi hari ini menjadi salah satu bagian topik yang kita bahas di Universitas Medan, di Universitas Negeri Medan melalui seminar daring yang mengangkat topik tentang bagaimana strategi berliterasi di era new normal, di proses selalu menjadi salah satu bagian untuk khususnya pendidikan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi kalau kita berbicara masalah pembelajaran, tentu tidak ada yang menyangkal bahwa pembelajaran itu menjadi salah satu bagian penting ketika kita bisa saling bersemuka. Kita bisa bertemu di kelas secara konvensional, lalu kita berdiskusi, lalu kita bisa membahas topik-topik menarik, baik itu dalam bidang bahasa, bidang sastra, bidang pendidikan, bidang pembelajaran, dan bidang-bidang yang lainnya. Sehingga itu menjadi salah satu bagaimana kita mengaktifkan siswa, mengaktifkan mahasiswa, guru, dosen, semua berkreasi, berproduktivitas dalam konteks pembelajaran. Ini menjadi sangat menarik. Tetapi kondisi seperti ini tidak bisa dipungkiri. Maka tahap yang harus dilakukan yang pertama adalah membangun paradigma positif dalam pikiran kita, bahwa Tuhan memberikan virus corona ke dunia ini adalah bagian dari Tuhan menguji hambanya. Jadi disinilah kekuatan kita sebagai generasi muda yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia. Kita perlu memahami bahwa virus corona ini menjadi salah satu bagian ujian Tuhan kepada seluruh umat manusia di dunia. Maka kita harus melalui dan melakukan upaya yang positif bagaimana kita bisa melalui semua ujian dan cobaan ini dengan berpikir positif. Itu yang pertama. Jadi berpikir positif bahwa Tuhan sedang menguji kita, Tuhan menyayangi kita, maka Tuhan melakukan upaya yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik kepada kita agar kita bisa membaca ayat-ayatnya melalui virus corona ini. Jadi ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk semakin bersyukur. Ini yang pertama. Jadi kita harus membangun paradigma positif dengan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat Tuhan kepada manusia di bumi ini, yang akhirnya kita bisa memahami dengan baik, memahami dengan positif. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, guru, dosen, mahasiswa di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa. Kenapa selalu saya katakan Ratu Lisa? Ratu Lisa itu adalah rajin menulis dan membaca. Saya mencanangkan Ratu Lisa rajin menulis dan membaca ini menjadi bagian penting karena upaya kita untuk bisa mendukung program pemerintah dengan gerakan literasi bangsa, gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah. Maka saya luncurkan program namanya Gerakan Literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berliterasi bukan sekedar menulis dan membaca, berliterasi bukan sekedar menulis, berliterasi bukan sekedar membaca, tapi bagaimana kita bisa melakukan upaya yang terbaik. Berliterasi berarti mampu menemukan aneka strategi, aneka identifikasi, aneka pola permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita identifikasi untuk kita temukan permasalahan-permasalahan itu sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Dengan demikian kita akan menemukan kompetensi hard skill dan soft skill dari berliterasi. Nah, itu semua bisa dilakukan melalui proses
menulis dan membaca, atau membaca dan menulis. Jadi sebenarnya integrasi kegiatan menulis dan membaca ini saling sinergis, saling membantu, saling mendukung. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kita harus bisa melihat. Tadi yang saya katakan, yang pertama, kita harus melakukan upaya yang terbaik adalah mengubah mindset kita. Memandang secara positif bahwa virus corona ini bukan untuk membelenggu kita, bukan untuk membuat kita jengah, jenuh, gelisah, resah di rumah. Tetapi ini menjadi salah satu bagian yang harus kita pelajari. Ini merupakan sumber literasi religi dari Tuhan, dari Allah, yang harus kita nikmati, kita syukuri, dan kita akan bisa menemukan sesuatu yang terbaik. Lalu dari situ kita mengambil hikmah positifnya, maka kita akan berdamai dengan kondisi yang terbaik. Mengapa demikian? Karena sebenarnya di dunia ini banyak virus, banyak makhluk ciptaan Tuhan yang mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata tanpa ada alat bantunya seperti mikroskop dan lain sebagainya. Maka disinilah sebenarnya yang harus kita lakukan, upaya yang terbaik untuk bisa melihat berbagai kondisi, bahwa ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan untuk bisa. Nah, jadi apa yang saya katakan tadi menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa merealisasikan berbagai situasi yang tadinya membuat kita mungkin jenuh, tapi diubah menjadi energi yang positif. Nah, ini proses berdamai. Maka pemerintah sedang melakukan proses ini yang sering dikenal dengan new normal. Jadi berdasarkan data dari Pusat Informasi COVID-19 tanggal 15 kemarin, yang terpapar sudah sekitar 37.500 berapa. Nah, ini menjadi bagian penting untuk mengingatkan kita. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita harus lihat bahwa kebijakan Kemendikbud, kebijakan Pak Mas Menteri kemarin sore setengah 4, 16.30 waktu live ke seluruh Indonesia, bincang masalah kebijakan pendidikan di perguruan tinggi, kemudian di sekolah dasar dan menengah, semua masih dilakukan proses transisi. Kalau di perguruan tinggi masih daring, kemudian yang praktek diletakkan mata kuliahnya di belakang, sehingga nanti di semester-semester akhir diharapkan sudah mulai normal. Nah, kemudian yang untuk proses anak sekolah dasar, anak sekolah TK, anak sekolah menengah, ini juga bertahap dilakukan. Dan ini pun selalu protokoler. Dan kebijakan terkuat masih diserahkan keputusannya kepada orang tua. Nah, disinilah kekuatan kita yang kita ambil, bahwa situasi seperti ini harus menjadi salah satu bagian literasi yang kita ketahui. Dosen harus tahu kondisi siswanya, mahasiswanya. Guru harus tahu kondisi peserta didiknya. Guru, dosen juga harus berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua. Kenapa? Ini menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Karena proses inilah yang sebenarnya akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melakukan upaya ini. Nah, sekarang kalau sudah kita pahami, kita sudah mengubah mindset kita, paradigma berpikir kita, maka disinilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan upaya untuk melek literasi sekarang ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita belajar 2,5 bulan yang lalu, proses belajar daring kita sangat bervariasi. Ada yang menggunakan Google Meet, ada aplikasi Zoom, ada YAR, ada WA Group, dan lain sebagainya. Semua bisa dimanfaatkan. Semua aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun oleh kampus, kemudian yang bisa diunduh dari Android ataupun jadi aplikasi-aplikasi yang lain bisa digunakan. Nah, tetapi apa, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita perlu tahu, kita perlu komunikasi. Maka selalu saya katakan gunakan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, berkomunikasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Untuk apa? Itu menjadi bagian proses untuk kita berkomunikasi dengan pihak orang tua, dengan pihak mahasiswa, dengan pihak peserta didik. Jadi guru, dosen akan bisa mengetahui itu, dan juga pengambil kebijakan akan bisa memahami ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, yang kedua, kalau kita sudah mengubah mindset berpikir positif, maka yang kedua kita harus melek literasi. Nah, melek literasi ini kita dalam rangka bisa menguatkan proses untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Dan ini menjadi salah satu bagian yang harus kita lakukan, harus kita kuasai untuk mendukung program gerakan literasi bangsa, gerakan literasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.
Dan ini sudah menjadi kesepakatan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 yang lalu, bahwa Forum Ekonomi Dunia menyepakati ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai generasi abad 21. Satu, ada literasi menulis dan membaca, literasi dasar ini. Ya, sering saya katakan dengan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Baik itu teks, kotek, dan konteks. Yang kedua, literasi numerik, hitung menghitung. Kita harus memiliki kompetensi hard skill untuk hitung menghitung. Apalagi kalau yang dihitung uang, oh itu pasti bisa. Anak kecil pun sekarang kalau tidak ada yang dihitung susah untuk berhitung. Nah, ke sekolah aja kalau nggak diberi uang saku nggak berangkat. Beda dengan kita era kolonial dulu. Sekarang kan zaman milenial dan zaman digital ini, anak-anak sekolah itu mesti harus pakai uang saku. Ya enggak? Ayo anak-anak, para mahasiswa kita. Wah, tapi kalau eranya Bu Fitri, eranya Mbak Trisna mungkin sudah berbeda. Era Pak Romani berbeda lagi, ya. Jadi memang pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu semua akan berdampak pada situasional. Tek-koteknya juga akan berdampak. Nah, jadi kalau tadi saya katakan 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh generasi muda abad 21, literasi menulis membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan yang keenam literasi budaya dan keluargaan. Jadi 6 literasi dasar ini harus dikuasai. Nah, kemudian di era new normal ini, di era normal atau situasi normal baru ini, kita harus mengedepankan proses untuk melek literasi digital. Mengapa demikian? Karena sekarang semua proses pembelajaran dilakukan dengan daring, dalam jaringan. Jadi online. Pak dosen online, Bu Guru, Pak Guru online, mahasiswanya online. Nah, ini kondisi yang ada. Kadang yang menjadi kesulitan kita adalah jaringan di daerah kita sulit. Maka kondisi-kondisi seperti ini, para pengambil kebijakan, dosen, guru harus memahami kondisi mahasiswa. Jangan dipaksakan. Jadi kita perlu memantau, yang awal kita pantau bagaimana kondisi Muna, bagaimana sehat, dan lain sebagainya. Ini perlu dipantau. Nah, ini bagian dari proses literasi psikologis yang kita berikan pada mereka. Jadi bagaimana mereka mampu menentukan strategi untuk bertahan hidup, itu sudah merupakan bagian keberhasilan kita. Nih, memberikan kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang. Maka dengan proses literasi, melek literasi digital, maka kita akan melakukan proses ini. Jadi 6 literasi dasar ini harus dikuasai. Nah, kemudian yang ketiga, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, generasi abad 21 di era digital ini harus menguasai formula 4C. Sehingga kalau kita ingin dapat unggul, dapat bersaing, memiliki betul-betul menjadi generasi emas yang lahir di era corona ini, maka kita harus kuasai formula 4C. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi kreatif ini menjadi salah satu bagian penting keterampilan soft skill yang harus kita miliki. Dan kita dengan kreatif ini, kita harus bisa mewujudkan proses ini menjadi upaya dasar untuk berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca. Dalam bentuk teks boleh, dalam bentuk lisan boleh, apapun boleh. Dan ini menjadi bagian penting. Lalu hasil ide dan pikiran kita, tulisan kita kemas menjadi buah opini, esai, karangan khas, atau mungkin puisi, cerpen, naskah drama, dan sebagainya. Lalu dari situ kita terbitkan. Maka sekarang ini di era COVID ini, di era corona, banyak yang menulis kumpulan puisi, antologi puisi, kemudian esai, atau apapun. Bagus itu. Itu merupakan perwujudan bagaimana kita mengimplementasikan berpikir kreatif dan kita tetap produktif. Maka selalu saya katakan, selalu saya ajak bernyanyi untuk motivasi. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh yeah. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tralalalala, lalalalalala, 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 tralalalala, lalalalalala, lalalalalala, lalalalalala. Luar biasa. Teman-temanku, keluarga besar Universitas Negeri Medan yang hebat dan luar biasa, khususnya keluarga pendidikan bahasa dan seni di FBS, wabil khusus Pak Dekan beserta jajarannya, Bapak Ketua Jurusan beserta jajarannya, Ibu Kaprodi beserta jajarannya, dan keluarga besar mahasiswa HMP dan semua guru-guru di seluruh Provinsi Sumatera Utara, keluarga besar adopsi di Sumatera Utara, dan juga keluarga besar guru dosen bahasa dan sastra di seluruh Indonesia.
Inilah bagian penting yang harus kita lakukan. Jadi berliterasi dengan Ratu Lisa, kita menguasai, menunjukkan, dan mengimplementasikan ini menjadi bagian penting. Berpikir kreatif. Nah, lalu critical thinking. Yang kedua tadi critical thinking. Kita harus berpikir kritis. Dalam kondisi seperti ini, berpikir kritis menjadi penting. Dan di situ menjadi bagian penting bagaimana kita mengupayakan, merealisasikan, dan akhirnya itu bisa dilakukan. Dan proses melek literasi digital ini bisa kita lihat dengan nih, Mbah Google ini kaya dengan informasi, kaya sumber literasi. Tapi penting buat kita bagaimana kita mampu menelusuri, bagaimana kita mengenal adanya digital, perpustakaan digital. Ada perpustakaan.go.id, ada perpustakaan digital.id, dan mungkin dari berbagai perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia bisa kita manfaatkan menjadi salah satu sumber literasi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Kalau tadi sudah saya katakan, yang pertama mengubah mindset kita. Yang kedua, kita harus selalu kreatif, kita berliterasi dengan Ratu Lisa. Yang ketiga, kita menguasai formula 4C. Yang keempat, kita harus menguasai strategi pembelajaran yang inovatif, yang kreatif dengan daring. Kita bisa ciptakan video-video pendek yang nanti disikapi, dilihat, disimak, lalu didiskusikan oleh para mahasiswa, dan di situ menjadi bagian penting bagaimana kita melakukan itu. Dan ini jadi salah satu bagian upaya untuk bagaimana kita menyiapkan upaya pembelajaran daring ini betul-betul sinergis dengan kompetensi literasi Ratu Lisa kita. Melek literasi digital, melek literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, menghasilkan karya yang nyata. Maka dalam proses inilah nanti akan menghasilkan yang kelima, penilaian yang otentik, entah itu melalui penilaian portofolio, hasil kerja yang bisa dikirimkan melalui daring dan lain sebagainya. Inilah wujud kreativitas kita di era new normal, di era situasi yang normal. Ini menjadi salah satu bagian proses. Tetapi terpenting dari apa yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun kita harus siapkan, ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, stamina, berolahraga, rajin membaca, rajin menulis, berliterasi dengan Ratu Lisa. Ini menjadi bagian penting untuk kita tetap ceria, memotivasi, menginspirasi, dan akhirnya menjadi salah satu bagian bagi upaya kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya kira inilah yang menjadi bagian penting bagaimana kita menyiapkan diri memasuki new normal, menyiapkan diri untuk selalu berkreasi, berinovasi, berpikir kreatif, dan akhirnya tetap menjaga kesehatan, dan kita selalu bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, zaman akan tetap berubah. Perkembangan teknologi tidak terbendung, dan semua akan berubah sesuai kehendaknya. Tetapi kita, manusia, harus selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan disitulah kekuatan kita untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, baik itu dalam konteks dan konteks kehidupan yang nyata. Kita harus berpikir kritis, kita harus berpikir kreatif, kita harus senantiasa membangun komunikasi melalui kerjasama kita, dan kita harus senantiasa berkolaborasi dengan indah. Disitulah kekuatan kita akan menjadikan manusia-manusia jati yang selalu menginspirasi, manusia-manusia hebat yang selalu memberikan kebermanfaatan, dan akhirnya membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena di situ kekuatan kita akan terbangun, berkarya untuk kemajuan dan kejayaan generasi emas Indonesia. Selamat dan sukses untuk seluruh masyarakat Indonesia, guru, dosen di seluruh Indonesia. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, pasti bersinar selama, sehingga kita akan selalu menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, baik tampak muda, tampak oleh manusia. Luar biasa, salam hebat dan luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.